Begitu menandatangani surat cerai, aku menelepon ayahku untuk memecat 4 orang dari keluarga suamiku. Ibu mertuaku tertawa terbahak-bahak, bawa dia ke rumah sakit jiwa, dia sudah gila. Keesokan harinya, seluruh keluarganya pucat pasi memohon kepadaku. Pagi itu, aku melangkah keluar dari ruang sidang pengadilan agama dengan surat putusan cerai yang masih hangat di tangan. 1, 2, 3. Koridor pengadilan ramai oleh lalu lalang orang, suara sepatu yang mengetuk lantai marmer terdengar teratur, tetapi di telingaku yang terdengar jelas hanyalah tawa keluarga suamiku. Ibu mertuaku berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap, sudut bibirnya terangkat penuh kemenangan. Mantan suamiku, Bima, berdiri di sampingnya. Wajahnya tenang hingga terasa dingin, seolah-olah baru saja melepaskan beban yang ditanggungnya selama bertahun-tahun. Di belakang mereka ada adik ipar, kakak ipar, dan suami dari kakak ipar. Semua menatapku dengan pandangan kasihan bercampur cemooh. Selama 8 tahun menjadi menantu di keluarga mereka, aku sudah terlalu terbiasa dengan tatapan itu. Yang membuatku heran adalah hari ini hatiku terasa begitu damai, tidak ada rasa sakit, tidak ada amarah, tidak ada lagi keinginan untuk menjelaskan apapun. Ibu mertuaku tertawa keras. Akhirnya mau tanda tangan juga? Kukira keras kepala sekali, ternyata tahu diri juga. Adik ipar ikut tertawa, menantu miskin tapi gayanya selangit. Kakak ipar memandangku dari atas ke bawah lalu menggelengkan kepala. Mulai besok mungkin harus sewa kamar kos. Uangnya dari mana untuk hidup? Mantan suamiku hanya berkata dingin. Mulai sekarang, urusanmu bukan lagi urusanku. Kalimat itu, jika diucapkan beberapa bulan lalu, pasti akan membuatku menangis. Tapi hari ini, aku hanya menatapnya lama. Pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup. Pria yang pernah menggenggam tanganku di hadapan orang tua kami, dan berkata bahwa kaya atau miskin tidak akan pernah melepaskanku. Pada akhirnya, dialah yang paling cepat menandatangani surat cerai. Aku tersenyum. Baik, semoga keinginanmu terkabul. Dia mengangkat bahu. Tidak perlu ucapanmu. Ibu mertuaku maju selangkah. Dengar ya. Anakku menceraikanmu itu sudah benar. Orang sepertimu yang tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya status, mana pantas bersanding dengannya. Adik ipar segera menyambung, betul itu, semua saudara di keluarga kita sekarang punya jabatan dan kedudukan. Coba lihat dirimu, selain menyapu dan memasak, apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan ponsel dari dalam tas. Semua orang mengira aku akan memesan ojek online, tetapi aku menekan serangkaian nomor yang sudah kuhafal selama bertahun-tahun. Telepon di seberang sana hanya berdering sekali. Suara pria yang dalam dan hangat terdengar. Bicaralah, nak. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayah, Aulia sudah menandatanganinya. Di seberang sana hening beberapa detik, lalu ayahku bertanya, kamu yakin, nak? Aku memandang ke arah keluarga mantan suamiku. Setiap orang masih tertawa, setiap tatapan masih penuh dengan penghinaan. Aku menjawab dengan sangat pelan, Aulia yakin. Ayah bisa melakukan apa yang sudah ayah siapkan. Pecat 4 orang dari keluarga Bima untukku. Di seberang sana hanya terdengar satu kalimat, baik, ayah akan segera urus. Panggilan berakhir. Aku memasukkan kembali ponsel ke dalam tas. Hanya beberapa detik kemudian, tawa keras menggema di sepanjang koridor. Ibu mertuaku memegangi perutnya sambil tertawa hingga air matanya keluar. Sambil tertawa, dia menunjuk ke arahku, kalian dengar tidak? Dia baru saja bilang akan memecat 4 orang dari keluarga kita. Hahaha, dia pikir ayahnya siapa? Presiden direktur konglomerat? Mungkin? Adik ipar tertawa sampai harus berpegangan pada bahu suami kakak ipar. Kakak ipar hanya menggelengkan kepala. Benar-benar sudah gila setelah bercerai. Suami kakak ipar bahkan berkata lebih keras, mungkin kita harus panggil ambulans untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Berbahaya kalau dibiarkan di luar. Mantan suamiku juga sedikit menyeringai. Dia menatapku dengan penuh kekecewaan. Kukira setelah bercerai kamu akan lebih dewasa, tidak kusangka kamu jadi seperti ini. Aku menatapnya.
kamu pikir aku berbohong? Dia tertawa sinis. Kalau ayahmu bisa memecat 4 orang dari keluargaku, aku akan berlutut meminta maaf padamu di sini sekarang juga. Adik ipar langsung menyahut. Benar, kalau kakak bisa melakukannya, aku akan berhenti kerja sekalian. Kelompok itu kembali tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu. Hal yang paling lucu hari ini bukanlah panggilanku, melainkan fakta bahwa mereka masih belum sadar di mana posisi mereka sebenarnya. Selama 8 tahun, mereka selalu berpikir mereka hebat. Adik ipar bangga karena di usia 30 tahun sudah menjadi manajer departemen. Suami kakak ipar selalu pamer penghasilannya, yang mencapai ratusan juta rupiah sebulan. Kakak ipar sering mengunggah foto perjalanan dinas ke luar negeri di media sosial. Bahkan suamiku selalu percaya bahwa dia mendapatkan posisi manajerial berkat kemampuannya yang luar biasa. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah bertanya, mengapa hanya dalam beberapa tahun, 4 orang dari keluarga yang sama bisa diterima bekerja di sebuah grup perusahaan raksasa? Mengapa setiap kali mereka membuat kesalahan, selalu ada orang yang diam-diam membereskannya? Mengapa proposal promosi jabatan mereka selalu disetujui dengan begitu cepat? Mereka hanya menganggap diri mereka berbakat, sementara aku hanyalah seorang wanita yang berkutat di dapur. Tidak ada yang tahu, setiap kali mereka pamer kenaikan gaji, aku hanya tersenyum dalam diam. Karena akulah yang menandatangani lembar evaluasi akhir sebelum berkas mereka diajukan ke Dewan Direksi. Tidak ada yang tahu. Setiap kali mereka melakukan kesalahan fatal, akulah yang harus begadang sampai jam 2 pagi untuk memperbaiki seluruh proposal demi menyelamatkan proyek. Tidak ada yang tahu. Ayahku pernah berkali-kali bertanya, "Nak, apa kamu masih mau membantu mereka?" Aku selalu menjawab, "Aku hanya ingin keluarga ini damai." Itulah alasannya selama 8 tahun tidak ada seorang pun di rumah mertuaku yang tahu identitas asliku. Mereka hanya tahu aku bekerja di kantor, gaji biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol. Itu sudah cukup bagi mereka untuk meremehkanku. Ibu mertuaku mendekat ke wajahku. Sudah cukup sandiwaranya. Besok jangan lupa bereskan semua barangmu dari rumahku. Jangan sampai aku harus menyewa orang untuk membuangnya keluar. Aku menjawab dengan tenang. Tenang saja, saya tidak akan kembali ke sana lagi. Dia mendengus. Diberi emas pun jangan pernah kembali. Aku mengangguk. Benar. Diberi segunung emas pun, aku tidak akan kembali. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan berjalan menuju gerbang pengadilan. Di belakangku masih terdengar tawa cemoohan, suara ibu mertuaku masih terdengar. "Lina, besok jangan lupa telepon rumah sakit jiwa ya. Anak ini sudah kena delusi parah." Aku tidak menoleh ke belakang karena aku tahu, saat matahari terbit besok pagi, orang-orang yang tertawa paling keras hari ini akan menjadi orang-orang yang paling ketakutan. Dan untuk pertama kalinya setelah 8 tahun menjadi menantu, aku bukan lagi orang yang harus menundukkan kepala di hadapan siapapun. Aku duduk di dalam mobil, memandangi deretan pohon yang berlalu di balik jendela. Panggilan telepon tadi hanya berlangsung kurang dari 1 menit, tetapi secara resmi menutup 8 tahun kesabaranku. 8 tahun lalu, ketika memutuskan untuk menikah dengan Bima, aku tahu ayah tidak akan setuju. Ayah menatapku sangat lama dan hanya bertanya satu hal, "Kamu yakin?" Aku mengangguk. Aku percaya padanya. Ayah menghela napas. "Jika kamu sudah memilih, ayah akan menghormatinya. Tapi kamu harus ingat satu hal, jangan pernah kehilangan harga dirimu demi mempertahankan sebuah pernikahan." Saat itu aku hanya tersenyum. Aku percaya bahwa cinta yang cukup besar akan melampaui segala perbedaan. Aku lahir di keluarga yang berkecukupan. Ayah membangun Wijaya Group dari nol, dan ibu adalah orang yang selalu mengajariku untuk hidup sederhana. Sejak kecil aku diajarkan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada jumlah uang yang mereka miliki, melainkan pada cara mereka memperlakukan orang lain. Mungkin karena itu, saat jatuh cinta pada Bima, aku tidak pernah memikirkan soal bibit, bebet, dan bobot. Dia pria yang baik, pekerja keras, dan selalu berkata akan melindungiku. Bagiku, itu sudah cukup. Hari ketika aku membawanya untuk bertemu keluargaku, ayah menyambutnya dengan sangat sopan tetapi tidak pernah menyinggung pekerjaannya. Rumah kami yang megah hari itu juga kami sebut sebagai rumah seorang teman, karena aku tidak ingin Bima merasa tertekan.
Setelah makan malam, ayah bertanya padaku secara pribadi, "Apa kamu berencana memberitahunya tentang keluarga kita?" Aku menggeleng. Aku ingin dia mencintaiku karena diriku sendiri. Ayah menatapku dengan senyum sedih, "Semoga kamu tidak akan menyesal." Setelah menikah, aku secara sukarela meminta pindah ke departemen yang jarang diketahui orang di dalam grup perusahaan. Posisiku cukup tinggi untuk mengikuti rapat-rapat penting, tetapi hampir tidak pernah muncul di media. Aku juga pindah untuk tinggal bersama keluarga Bima di rumah 3 lantai mereka yang sudah tua. Hari pertama menjadi menantu, ibu mertuaku melihat koper kecilku dan bertanya, "Keluargamu tidak memberimu apa-apa?" Aku tersenyum tipis. "Aku hanya membawa pakaian saja, Bu." Dia mencibir, "Kukira anak kota pasti punya banyak bawaan." Saat itu aku hanya berpikir dia bercanda, tetapi semakin lama aku tinggal di sana, aku semakin paham bahwa itu adalah pemikirannya yang sebenarnya. Dari pagi hingga malam, aku pergi bekerja lalu pulang untuk memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Hampir seluruh gajiku kuberikan untuk kas keluarga. Setiap kali ibu mertua butuh uang untuk berbelanja atau untuk acara keluarga besar, aku diam-diam memberinya tambahan. Namun, tidak sekalipun dia mengucapkan terima kasih, dia hanya menganggap itu adalah tanggung jawab seorang menantu. Suatu kali, adik iparku, Rian, menganggur selama hampir setengah tahun. Dia mengeluh kemana-mana karena tidak bisa menemukan pekerjaan. Saat makan malam, ibu mertuaku menoleh padaku, "Kalau kamu punya kenalan, carikan pekerjaan untuk Rian." Aku bertanya, "Dia ingin bekerja di bidang apa?" Dia tertawa sinis, "Untuk apa bertanya? Memangnya kamu kenal siapa yang bisa dimintai tolong?" Seluruh meja makan ikut tertawa. Aku tidak berkata apa-apa. 2 hari kemudian, aku menelepon Direktur SDM grup perusahaan. Aku hanya berkata singkat, "Ada seorang kandidat bernama Rian, tolong atur wawancara sesuai prosedur. Jika memenuhi syarat, terima dia." Orang di seberang sana langsung mengerti. Seminggu kemudian, Rian menerima surat panggilan kerja. Seluruh keluarga mengadakan pesta untuk merayakannya. Ibu mertuaku dengan bangga bercerita ke seluruh tetangga bahwa putranya hebat sehingga diterima di perusahaan besar. Rian sendiri berkata, "Aku sudah tahu aku punya kemampuan." Tidak ada satu orang pun yang bertanya siapa yang telah membantunya. Aku hanya duduk diam sambil makan. Beberapa tahun kemudian, suami kakak iparku, Agus, juga mengalami kesulitan. Perusahaan lamanya bangkrut, membuatnya kehilangan pekerjaan. Kali ini, ibu mertuaku lagi-lagi mencariku. "Coba tanyakan bantuan lagi." Aku tetap mengangguk. Beberapa hari kemudian, Agus juga mendapat pekerjaan baru. Di hari pelantikannya, dia bahkan mengangkat gelas dan berkata, "Pria harus punya keberanian sepertiku, kemanapun pergi pasti dibutuhkan." Semua orang bertepuk tangan meriah. Aku terus diam. Kisah itu terus berulang. Kakak ipar, Lina, ingin pindah ke departemen pemasaran. Aku membantunya. Sepupu Bima ingin bekerja sebagai akuntan. Aku juga membantunya. Pernah suatu kali keempatnya melakukan kesalahan dalam sebuah proyek besar yang hampir membuat grup kehilangan kontrak penting. Malam itu, aku begadang sampai hampir jam 3 pagi, sendirian memeriksa ulang seluruh dokumen dan mengusulkan solusi perbaikan. Keesokan harinya, proyek itu terselamatkan. Mereka berempat bahkan mengadakan pesta untuk merayakan, karena merasa telah menangani masalah dengan sangat baik. Aku duduk di sudut ruangan, memandangi mereka tertawa dan berbicara. Tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Bukannya aku ingin pengakuan. Aku hanya berharap suatu hari nanti mereka mengerti bahwa kesuksesan tidak datang begitu saja. Tapi hal itu tidak pernah terjadi. Seiring jabatan mereka yang semakin tinggi, sikap mereka terhadapku juga berubah. Rian sering pamer nominal gajinya setiap bulan. Lina pamer bisa bepergian ke luar negeri. Agus pamer baru saja membeli mobil baru. Bahkan Bima mulai berkata, "Cobalah belajar dari mereka, jangan selamanya puas menjadi staf kantor biasa." Aku hanya tersenyum. Jika kamu tahu bahwa orang yang menandatangani surat keputusan kenaikan gaji adikmu adalah istrimu sendiri, apa yang akan kamu pikirkan? Jika kamu tahu bahwa orang yang menyetujui anggaran untuk departemen kakak iparmu juga adalah istrimu sendiri,
bagaimana perasaanmu? Tapi aku tidak pernah mengatakannya. Karena aku masih percaya sebuah pernikahan membutuhkan ketulusan, bukan status sosial. Sayangnya, justru kebungkamanku itulah yang membuat seluruh keluarga semakin meremehkanku. Di mata mereka, aku hanyalah seorang wanita biasa, tanpa uang, tanpa kekuasaan, tanpa suara. Mereka tidak tahu bahwa semua yang mereka banggakan berawal dari sebuah anggukan ringan dariku dalam rapat-rapat yang bahkan tidak pernah mereka impikan untuk masuki. Dan karena kesabaranku itu pula, mereka perlahan melupakan satu hal yang sangat sederhana. Orang yang bisa membukakan pintu untuk mereka masuk, juga orang yang bisa menutup pintu itu kapan saja. Tahun-tahun berikutnya, jarak antara aku dan keluarga Bima tidak lagi diukur dengan kata-kata, melainkan dengan sikap dingin. Setiap hari, aku masih bangun jam 5 pagi untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga. Aku masih pergi bekerja tepat waktu. Pulang kerja, aku bergegas ke pasar, memasak, membereskan rumah, dan mencuci pakaian. Sementara itu, semua orang menganggapnya sebagai kewajibanku. Suatu hari aku demam hampir 39 derajat. Begitu masuk rumah, ibu mertuaku langsung berteriak. Jadi menantu kok membiarkan seluruh keluarga makan di luar, apa kata orang? Aku mencoba berkata, badanku kurang sehat, Bu. Dia langsung membentak. Sakit ya harus tetap masak. Dulu ibu melahirkan 3 anak tidak pernah berani mengeluh. Aku diam-diam berganti pakaian lalu turun ke dapur. Malam itu, aku memasak sambil gemetar karena demam. Saat mengangkat panci sup ke meja, tanganku tidak kuat lagi. Mangkuk itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Ibu mertuaku menggebrak meja dengan sumpitnya. Dasar ceroboh. Masak saja tidak becus. Adik ipar bahkan tertawa. Kakak sengaja ya, biar Mas Bima kasihan. Suamiku menatapku sekilas lalu berkata dengan dingin, minta maaflah pada ibu. Aku mengangkat kepala menatapnya. Orang yang memintaku untuk minta maaf tidak lain adalah suamiku sendiri, yang tahu persis aku sedang demam. Saat itu, aku sadar bahwa pria yang pernah berjanji akan melindungiku telah lama menghilang. Di lain waktu, ulang tahunku jatuh tepat di akhir pekan. Aku tidak mengharapkan kado, hanya berharap bisa makan bersama keluarga. Namun, pagi itu, ibu mertuaku membangunkan semua orang pagi-pagi untuk pergi ke acara arisan keluarga besar. Tidak ada yang ingat hari itu adalah ulang tahunku. Malamnya, dalam perjalanan pulang, aku membeli sendiri sebuah kue tart kecil. Begitu meletakkannya di atas meja, adik ipar melihatnya dan tertawa. Memangnya di rumah ada anak kecil, kok beli kue? Kakak ipar melihat tulisan selamat ulang tahun lalu berkata dengan heran. Oh, hari ini ulang tahun kakak, ya? Aku tersenyum. Iya, ibu mertuaku hanya berkomentar singkat. Sudah tua masih pakai beginian. Uangnya lebih baik untuk beli lauk. Kue itu belum sempat dipotong sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Keesokan harinya, tidak ada lagi yang mengingatnya. Aku duduk di dalam kamar, memandangi lilin yang tak pernah sempat dinyalakan, dan hatiku terasa hampa. Yang paling menyakitkan bukanlah mereka lupa ulang tahunku, melainkan suamiku yang berbaring di sampingku juga tidak ingat. Dia hanya sibuk dengan ponselnya lalu tertidur begitu saja. Aku memalingkan wajah ke tembok, air mata mengalir tanpa suara di atas bantal. Waktu berlalu, sikap meremehkan itu semakin menjadi-jadi. Setiap kali ada kerabat datang berkunjung, ibu mertuaku selalu memperkenalkan, ini menantu saya, kerja kantoran biasa saja, tidak ada yang istimewa. Lalu dia akan berbalik dan pamer. Kalau Rian sekarang sudah jadi manajer. Lina sering dinas ke luar negeri. Mas Agus gajinya ratusan juta sebulan. Semuanya hebat-hebat. Mendengar itu, semua orang akan mengangguk-angguk memuji. Tidak ada yang tahu bahwa orang yang dianggap biasa itu adalah orang yang menentukan anggaran untuk departemen-departemen tempat mereka bekerja. Suatu kali seorang paman bertanya padaku, gajimu paling hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari ya, nak? Aku hanya tersenyum, iya, Pak D, cukup untuk hidup. Ibu mertuaku langsung menyela. Dia hidupnya ditanggung suami. Kalau tidak ada Bima, tidak tahu sekarang dia tinggal di mana. Aku menoleh ke arah suamiku, dia tetap diam. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada penghinaan manapun.
aku mulai sadar bahwa pengorbananku sudah terlalu banyak. Tapi yang benar-benar mengakhiri pernikahan ini adalah masalah properti. Setelah bertahun-tahun bekerja, aku berhasil menabung sejumlah uang. Ditambah dengan uang yang diam-diam diberikan orang tuaku, aku membeli sebuah apartemen atas namaku sendiri sebelum menikah. Aku tidak pernah menyinggung soal apartemen itu kepada keluarga Bima. Tempat itu kuanggap sebagai benteng kedamaian terakhirku. Tak disangka, suatu hari ibu mertuaku mengetahui hal itu dari seorang kenalan. Malam itu, dia mengumpulkan seluruh keluarga. Kamu itu bagian dari keluarga ini, punya rumah ya harus dibalik nama jadi nama suami istri. Biar enak untuk rencana jangka panjang. Aku menjawab dengan lembut. Maaf, Bu. Apartemen itu adalah aset pribadi saya sebelum menikah. Wajahnya langsung berubah. Jadi menantu kok punya rahasia harta pribadi, mau kamu simpan untuk modal meninggalkan suamimu, ya? Suamiku menatapku, dia juga berkata, balik nama saja, kenapa harus perhitungan begitu? Aku bertanya dengan tenang. Jika itu aset pribadimu, apa kamu bersedia membalik namakannya untukku? Dia terdiam beberapa detik, lalu berkata, itu kan beda cerita. Aku tertawa kecil. Betul, itu memang cerita yang berbeda. Sejak hari itu, suasana di rumah berubah total. Ibu mertuaku terus menyindirku egois. Adik iparku bilang aku perhitungan. Kakak iparku bilang aku tidak tulus dengan keluarga. Bahkan suamiku jadi lebih jarang berbicara denganku. Puncaknya adalah suatu malam ketika Bima meletakkan setumpuk kertas di hadapanku. Dia berkata dengan sangat tenang, tanda tangani ini. Aku membukanya. Itu adalah surat perjanjian harta praperceraian. Di dalamnya tertulis bahwa aku secara sukarela melepaskan semua hak atas harta Gonogini. Aku mengangkat kepala menatapnya. Sejak kapan kamu menyiapkan perceraian ini? Dia tidak menatap mataku. Ibu bilang kita sudah tidak cocok lagi. Bercerai akan lebih baik untuk kita berdua. Aku bertanya satu pertanyaan terakhir. Ini keinginanmu atau keinginan ibu? Dia diam. Keheningan itu sudah menjadi jawaban atas segalanya. Ibu mertuaku berdiri di belakangnya dengan tangan bersedekap. Kalau masih punya otak, cepat tanda tangani, jangan buang-buang waktu. Adik iparku menyeringai, memangnya apa yang mau disesali? Nanti kalau sudah di luar, kakak akan tahu betapa susahnya hidup. Aku memegang pena. Tanganku gemetar bukan karena takut kehilangan suami, tetapi karena akhirnya aku mengerti. Selama 8 tahun ini, yang kupertahankan, hanyalah sebuah pernikahan yang tegak di atas kesabaranku seorang diri. Ketika goresan tinta terakhir mengering di atas kertas, aku bukan lagi istri Bima. Dan malam itu juga, setelah bertahun-tahun menyimpan segalanya sendirian, aku menelepon ayahku. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan semua yang telah kualami di rumah itu. Telepon di seberang sana hening sangat lama. Pada akhirnya, ayah hanya berkata dengan suara yang berat, putri ayah sudah cukup menderita. Sisanya, biar ayah yang urus. Keesokan paginya aku bangun sangat pagi. Sudah bertahun-tahun aku tidak bisa tidur senyenyak ini. Tidak ada lagi suara ibu mertua memanggilku ke dapur, tidak ada lagi omelan karena sarapan belum siap. Tidak ada lagi perasaan cemas begitu membuka mata, memikirkan kesalahan apa yang akan dipersalahkan padaku hari ini. Aku berdiri di depan jendela apartemenku, menghirup udara pagi dalam-dalam. Jakarta masih seramai biasanya, tetapi hidupku telah memasuki babak baru. Tepat pukul 8 pagi, ponselku bergetar. Itu dari ayah. Beliau hanya bertanya singkat, sudah bangun, nak? Sudah, ya. Ayah tersenyum di seberang telepon. Semuanya sudah dimulai. Aku tidak bertanya lebih lanjut. Karena aku tahu, jika ayah sudah berkata begitu, maka semua keputusan telah dilaksanakan. Pada saat yang sama, di kantor pusat Wijaya Group, sebuah rapat darurat diadakan. 4 amplop putih diletakkan dengan rapi di atas meja. Manajer SDM memandang setiap orang lalu berkata dengan tenang, sesuai keputusan Dewan Direksi, hari ini kami mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Seluruh ruangan seketika hening. Rian adalah yang pertama berdiri. Apa maksud Anda? Saya baru saja mencapai target kuartal ini, kenapa saya dipecat? Manajer SDM itu menjawab dengan tenang.
Ini adalah keputusan final, tidak ada pengecualian. Lina belum pulih dari keterkejutannya. Tidak mungkin, saya sedang bersiap untuk diangkat menjadi wakil kepala departemen. Anda pasti salah. Manajer itu hanya menggeleng pelan, tidak ada kesalahan. Seluruh keputusan telah disetujui oleh Presiden Komisaris. Agus memerah wajahnya, saya minta bertemu dengan Direktur Utama. Pihak SDM menjawab, maaf, tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini. Dalam beberapa menit, keempatnya memegang surat pemutusan hubungan kerja, tidak ada yang bisa berkata-kata. Mereka melangkah keluar dari ruang rapat dengan wajah pucat pasi. Di koridor, banyak karyawan menatap mereka dengan penasaran. Ada yang berbisik-bisik tidak mengerti apa yang terjadi. Baru kemarin mereka terlihat tertawa dan bercanda. Rian segera mengambil ponselnya dan menelepon Bima. Begitu terhubung, dia langsung berteriak, "Mas, aku dipecat." Di seberang sana hening beberapa detik, lalu Bima tertawa, "Jangan bercanda, kamu kan sedang di kantor." "Aku serius, Mas. Kami berempat dipecat. Bukan cuma aku, Mbak Lina, dan Mas Agus juga." Bima mengerutkan kening, tidak mungkin. Tepat pada saat itu, telepon dari Lina juga masuk. Suaranya bergetar, "Mas Bima, aku benar-benar kehilangan pekerjaan. Pihak SDM bahkan sudah mengambil kartu identitas karyawan kami." Bima mulai merasa tidak tenang. Dia segera meminta izin setengah hari untuk pergi ke kantor mereka. Dalam perjalanan, dia terus menenangkan diri, ini pasti hanya salah paham. Mungkin perusahaan sedang restrukturisasi atau ada kesalahan data, tidak mungkin terjadi tepat sehari setelah perceraian. Itu hanya kebetulan, pasti hanya kebetulan. Ketika Bima tiba, keempatnya sudah menunggu di lobi, semuanya panik. Begitu melihatnya, Rian langsung berlari mendekat. "Mas harus bantu aku tidak mengerti apa yang terjadi. Aku tidak pernah melanggar disiplin." Lina juga hampir menangis. "Bertahun-tahun aku berjuang untuk sampai di posisi ini. Kenapa mereka memecatku?" Agus meremas surat keputusannya hingga kusut. "Aku kenal beberapa petinggi di sini. Biar aku coba telepon." Selama hampir 1 jam, dia terus-menerus menelepon. Ada yang tidak mengangkat, ada yang mengangkat tapi hanya menjawab satu kalimat. "Maaf, ini keputusan dari level tertinggi, tidak ada yang bisa ikut campur." Jawaban yang sama membuat semua orang semakin bingung. Tepat saat itu, ibu mertuaku juga datang dengan tergesa-gesa. Begitu masuk, dia langsung bertanya, "Bagaimana? Sudah ada solusi?" Rian menggeleng, tidak ada yang mau bertemu. Ibu mertuaku marah. "Perusahaan besar kok cara kerjanya begini? Seenaknya memecat orang?" Dia beralih ke resepsionis. "Saya mau bertemu Presiden Komisaris." Resepsionis itu menjawab dengan sopan. "Maaf, Bu. Untuk bertemu Presiden Komisaris harus ada janji temu terlebih dahulu." Ibu mertuaku memukul meja dengan keras. "Saya ada urusan sangat penting." Resepsionis itu tetap tenang, "Mohon maaf, kami tidak bisa mengaturnya." Ibu mertuaku semakin marah. "Kalian tahu anak-anak saya siapa? Mereka sudah bekerja di sini bertahun-tahun." Resepsionis hanya tersenyum. "Maaf, Bu, itu bukan alasan untuk mengubah peraturan." Keluarga itu akhirnya keluar. Duduk di tangga depan gedung, semua orang terdiam, suasana terasa begitu berat. Beberapa saat kemudian, Lina tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memandang yang lain. Kemarin, Aulia menelepon ayahnya. Semua orang menoleh padanya. Lina melanjutkan. Dia bahkan bilang, "Pecat 4 orang dari keluarga suami." Rian langsung menepisnya, "Omong kosong. Dia cuma staf kantor biasa, mana punya kemampuan seperti itu." Ibu mertuaku juga tertawa sinis. "Jangan sebut-sebut perempuan gila itu lagi, ini hanya kebetulan." Agus mengangguk. "Benar, kalau dia punya kemampuan seperti itu, dia tidak akan sabar dengan kita selama 8 tahun. Bima tidak berkata apa-apa. Dia ingat betul tatapan mataku kemarin. Tidak ada lagi kelemahan, tidak ada lagi permohonan, hanya ketenangan yang aneh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, muncul perasaan tidak nyaman di hatinya, yang bahkan dia sendiri tidak bisa jelaskan. Sore itu keempatnya menerima email konfirmasi bahwa pemutusan hubungan kerja mereka berlaku efektif seketika. Seluruh akses ke sistem diblokir, kartu identitas karyawan dinonaktifkan, akun kerja juga menghilang.
Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Berdiri di depan gerbang perusahaan, ibu mertuaku masih mencoba berteriak. Tidak apa-apa, kehilangan pekerjaan di sini bisa cari di tempat lain. Keluarga kita isinya orang-orang hebat, banyak perusahaan yang mau menerima. Tidak ada yang menjawab, karena mereka semua sadar betul, mencari pekerjaan yang lebih baik dari posisi sebelumnya hampir tidak mungkin. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun selalu berjalan dengan kepala tegak, keluarga itu berjalan dalam keheningan. Sementara di tempat lain, aku meletakkan cangkir teh di atas meja, memandang layar ponsel yang menampilkan pesan singkat dari ayah, semua sudah selesai. Aku memejamkan mata sejenak, bukan karena puas, tetapi karena akhirnya keadilan datang bagi mereka yang selalu menganggap kebaikan orang lain sebagai hal yang biasa. 3 hari setelah dipecat, seluruh keluarga mantan suamiku masih tidak bisa menerima kenyataan. Selama bertahun-tahun, mereka selalu menjadi orang-orang yang dihormati, kemanapun pergi. Mereka selalu pamer bekerja di grup perusahaan terkemuka. Setiap makan malam, mereka selalu berbicara tentang jabatan, gaji, dan proyek-proyek besar. Namun, hanya dalam satu pagi, semuanya lenyap. Hal yang paling membuat mereka kesal bukanlah kehilangan pekerjaan, melainkan tidak ada yang memberitahu mereka alasannya. Selama 3 hari berturut-turut, Rian terus menelepon mantan manajernya. Tidak ada satupun yang mengangkat. Satu-satunya orang yang menjawab hanya mengirim pesan singkat, "Maaf, aku tidak bisa bantu, jangan telepon aku lagi." Lina juga mencoba menemui seorang wakil direktur yang dulu sangat menyukainya. Pria itu menatapnya dengan penuh rasa kasihan. Ada hal-hal yang tidak bisa saya katakan, tapi saya sarankan kamu jangan mencoba untuk kembali lagi. Lina tertegun. Maksud Bapak? Pria itu hanya menggelengkan kepala. Ada seseorang yang tidak ingin mempertahankanmu, dan orang itu tidak ada yang berani menentangnya. Mendengar itu, Lina semakin bingung. Di kepalanya terus muncul bayangan panggilan teleponku di pengadilan, tapi kemudian dia menepisnya lagi. Tidak mungkin. Orang sepertiku mana mungkin punya pengaruh sebesar itu di seluruh grup perusahaan. Sore itu, Bima memutuskan untuk datang langsung ke kantor pusat. Dia adalah ketua tim teknis di salah satu mitra besar perusahaan, jadi dia masih bisa masuk ke area tamu. Begitu masuk lobi, dia melihat banyak mantan karyawan. Beberapa dari mereka mengenalinya, tetapi tidak seperti dulu, mereka hanya mengangguk dengan sopan, tidak lagi antusias. Bima menemui seorang teman yang bekerja di bagian SDM, Hendra. Mereka dulu sangat akrab. Begitu melihat Bima, Hendra langsung menghela napas, "Untuk apa kamu kesini?" Bima langsung berkata, "Aku ingin tahu kenapa seluruh keluarga maksudku, keluarga adikku dipecat semua. Apa mereka melakukan kesalahan?" Temannya diam cukup lama, akhirnya menjawab, "Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan bertanya lagi." Bima mengerutkan kening, setidaknya beritahu mereka alasannya. Orang itu melihat sekeliling lalu merendahkan suaranya, ada keputusan yang tidak butuh alasan, hanya butuh satu tanda tangan saja. Bima bertanya lagi, "Siapa yang tanda tangan?" Temannya langsung menggeleng, "Jangan tanya, tahu pun tidak akan mengubah apa-apa." Setelah berkata begitu, dia berdiri dan pergi, meninggalkan Bima duduk sendirian dengan serentetan pertanyaan. Tepat saat itu, dari pintu lift, serombongan pimpinan keluar. Semua orang di lobi langsung menyingkir. Suasana menjadi begitu hikmat. Seorang pria parubaya berjas berjalan di tengah. Para direktur terus melaporkan pekerjaan kepadanya. Di belakangnya ada beberapa asisten yang membawa dokumen. Bima memandangi mereka lalu bertanya pada resepsionis, "Siapa itu?" Resepsionis itu menjawab pelan, "Itu presiden komisaris. Jarang sekali beliau datang ke kantor pusat, hari ini pasti ada rapat besar." Bima memandang dengan penasaran. Tepat saat itu, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan pintu. Seorang sekretaris wanita bergegas keluar untuk membukakan pintu. Semua manajer yang berdiri di dekatnya serentak membungkuk. Bima terkejut, dia belum pernah melihat mereka begitu menghormati seseorang. Pintu mobil terbuka, seorang wanita melangkah keluar. Mengenakan setelan berwarna krem yang dijahit dengan sangat apik, rambutnya diikat rapi ke belakang, langkahnya tenang dan penuh percaya diri. Hanya dari belakang saja, Bima merasa sangat mengenalnya.
Wanita itu baru saja melangkah naik ke lobi, seluruh jajaran manajemen serentak menyapa. Selamat pagi, Ibu Wakil Direktur Utama. Suara itu terdengar sangat jelas di lobi. Bima terkejut. Tanpa sadar dia melangkah maju untuk melihat lebih jelas. Tepat saat wanita itu sedikit menoleh untuk berbicara dengan sekretarisnya, Bima terpaku. Itu adalah aku. Tas tangan coklat yang familiar, jam tangan yang pernah dia berikan sebagai hadiah pernikahan. Wajah itu tidak mungkin salah, tetapi tatapan matanya hari ini benar-benar berbeda. Tidak ada lagi raut pasrah, tidak ada lagi senyum sabar. Yang ada hanyalah ketenangan seorang pemimpin. Para direktur yang berjalan di belakangnya terus mencatat. Salah satu dari mereka bertanya, Ibu Wadirut, rapat pukul 9 sudah disiapkan. Aku mengangguk singkat, 10 menit lagi kita mulai. Lalu aku terus berjalan menuju lift pribadi. Dari awal hingga akhir, aku sama sekali tidak melirik ke arah Bima. Pintu lift tertutup. Bima masih berdiri mematung. Pikirannya terasa kosong. Tidak mungkin itu dia. Mantan istrinya hanyalah seorang staf kantor biasa. Kenapa dia dipanggil wakil direktur utama? Mungkin hanya orang yang mirip. Ya, pasti begitu. Dia segera berlari ke meja resepsionis. Wanita yang baru saja masuk itu siapa? Resepsionis itu menatapnya. Beliau adalah wakil direktur utama operasional. Apakah Anda kenal? Bima mencoba tetap tenang. Siapa namanya? Resepsionis itu tersenyum. Maaf, kami tidak diizinkan memberikan informasi internal. Tapi melihat reaksi Bima, dia juga sedikit terkejut. Bima baru saja akan bertanya lagi ketika temannya dari SDM, Hendra, menghampirinya. Melihat wajah Bima yang pucat pasi, Hendra langsung mengerti. Kamu sudah bertemu dengannya, kan? Bima mencengkeram lengan temannya. Orang yang baru saja masuk itu. Hendra perlahan melepaskan cengkeraman Bima. Ada hal-hal yang seharusnya kamu tahu dari bertahun-tahun yang lalu, tapi sekarang sudah terlambat. Suara Bima bergetar. Dia benar-benar wakil direktur utama? Temannya tidak menjawab secara langsung. Dia hanya menatap Bima lama lalu berkata, selama 8 tahun ini, pernahkah kamu bertanya kenapa adikmu, kakak iparmu, dan suaminya bisa diterima bekerja di sini dengan begitu mudah? Bima terdiam. Pernahkah kamu bertanya-tanya kenapa setiap kali mereka melakukan kesalahan besar, selalu ada orang yang membereskannya? Keringat mulai mengalir di dahi Bima. Temannya menghela napas pelan, aku hanya bisa memberitahumu sampai di sini. Kalau kamu masih waras, coba rangkai sendiri kepingan-kepingan itu. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan pergi. Sementara Bima berdiri di tengah lobi yang luas, merasa seolah-olah seluruh dunia di sekelilingnya runtuh. Untuk pertama kalinya setelah 8 tahun hidup bersama, dia sadar bahwa dia mungkin tidak pernah benar-benar mengenal wanita yang tidur di sampingnya selama ini. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai merasa takut. Takut bahwa panggilan telepon yang terdengar gila dariku di pengadilan kemarin bukanlah ucapan dalam kemarahan, melainkan sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran yang cukup kuat untuk mengubah nasib seluruh keluarganya. Sore itu, ketika Bima pulang, wajahnya pucat pasi. Begitu melangkah masuk, ibunya langsung bertanya, bagaimana? Sudah bertemu dengan pimpinan? Bima tidak menjawab, dia duduk dengan lunglai di sofa, menuang segelas air tetapi tangannya gemetar hingga airnya tumpah ke meja. Ibu mertuanya menatap putranya dengan cemas. Bicaralah. Jangan buat ibu khawatir. Bima mengangkat kepalanya. Bu, aku tadi bertemu Aulia. Seluruh keluarga menatapnya. Ibu mertuanya mengerutkan kening. Kamu bertemu dia, lalu kenapa? Apa dia datang memohon untuk rujuk? Bima perlahan menggeleng. Bukan, aku bertemu dengannya di kantor pusat Wijaya Group. Ibunya tertawa sinis. Ya tentu saja, dia akan kerja di sana sebagai staf. Bima menarik napas dalam-dalam, bukan, Bu. Dia wakil direktur utama. Ruangan itu seketika sunyi senyap, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Kemudian, ibu mertuaku tertawa terbahak-bahak. Kamu ini kenapa? Baru beberapa hari sudah bicara melantur. Dia jadi wakil direktur utama? Kalau begitu, ibu ini Presiden Republik Indonesia, mungkin. Rian juga ikut tertawa.
Masalah lihat orang kali. Banyakan orang yang wajahnya mirip. Lina mengangguk. Benar. Dia kan setiap hari pakai baju biasa dan mobil tua. Mana mungkin jadi pimpinan? Bima tidak membantah. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto yang baru saja diambilnya dari kejauhan di lobi. Meskipun hanya dari samping, semua orang bisa mengenali bahwa itu adalah aku. Ibu mertuaku mengambil ponsel itu, senyum di bibirnya perlahan memudar. Dia melihatnya lagi beberapa kali, tidak mungkin. Tepat saat itu, telepon Rian berdering. Dari teman lamanya di perusahaan. Dia mengangkat telepon sambil bertanya cepat. Ada apa? Orang di seberang sana berbicara dengan cepat. Rian, aku hanya menelepon untuk mengingatkanmu, jangan mencoba untuk kembali lagi. Perintah kali ini datang dari level yang sangat tinggi. Rian buru-buru bertanya, apa dari presiden komisaris? Orang itu diam beberapa detik, lalu menjawab, bukan, ini usulan langsung dari wakil direktur utama operasional. Setelah itu disetujui oleh presiden komisaris, telepon ditutup. Rian berdiri terpaku, semua mata tertuju padanya. Dia menelan ludah, mereka bilang ini usulan dari wakil direktur utama. Ibu mertuaku masih mencoba menyangkal. Terus apa hubungannya dengan Aulia? Mungkin saja namanya sama. Lina tiba-tiba teringat, nama lengkapnya kan Aulia Putri. Semua orang terdiam. Itu memang namaku. Suasana di ruangan itu mulai terasa menyesakan. Bima duduk termenung di sofa, di kepalanya terus berputar kenangan-kenangan lama. Hari ketika Rian diterima di grup. Hari ketika Lina tiba-tiba dipromosikan. Hari ketika Agus dipindahkan ke proyek besar. Bahkan saat keempatnya melakukan kesalahan fatal tetapi tetap aman. Dulu dia hanya berpikir mereka beruntung. Sekarang setelah semua dirangkai, semuanya tampak masuk akal. Tepat saat itu, telepon Bima kembali berdering. Hendra, temannya dari SDM. Suara Hendra terdengar sangat serius. Aku ada di dekat rumahmu. Kita ketemu di kafe ujung jalan, ada yang ingin kubicarakan. 20 menit kemudian, Bima sudah berada di sana. Hendra meletakkan setumpuk dokumen di hadapannya. Ini salinannya. Aku tidak diizinkan membawanya keluar, tapi kamu harus melihat ini. Bima membuka lembar demi lembar. Itu adalah berkas penerimaan kerja Rian. Pengusul penerimaan. Wakil Direktur Utama Operasional. Lembar berikutnya adalah berkas Lina, yang menyetujui juga Wakil Direktur Utama Operasional. Berikutnya Agus, lalu sepupu Bima, semuanya sama. Di sudut bawah setiap dokumen, tertera sebuah tanda tangan, Aulia Putri. Bima merasa tenggorokannya kering, dia berbisik, tidak mungkin. Hendra menatap lurus ke matanya, itu belum semuanya. Dia mengeluarkan setumpuk berkas lagi. Ini adalah berita acara penanganan insiden proyek 3 tahun lalu. 4 orang keluargamu melakukan kesalahan hampir di seluruh bagian. Kalau ditangani sesuai aturan, mereka sudah dipecat dari saat itu juga. Bima membuka halaman terakhir. Orang yang bertanggung jawab memperbaiki seluruh proposal juga adalah Aulia Putri. Dia teringat malam itu, aku begadang sampai hampir pagi, dia bahkan merasa terganggu karena suara ketikan keyboard. Pagi harinya, dia mengumeliku, tidur saja tidak bisa tenang. Ternyata, malam itu aku sedang menyelamatkan pekerjaan seluruh keluarganya. Hendra melanjutkan. Kamu tahu kenapa mereka bisa mempertahankan posisi mereka selama bertahun-tahun? Bima diam-diam menggeleng. Hendra menjawab, karena Wadirut selalu membela mereka. Setiap kali ada usulan sanksi disipliner, dia selalu meminta agar mereka diberi kesempatan lagi. Bima menunduk, kedua tangannya terkepal erat hingga memutih. Hendra menatap temannya lalu berkata pelan, ada satu hal lagi. Presiden Komisaris Wijaya Group adalah ayah kandung Aulia. Bima sontak mengangkat kepala, matanya penuh keterkejutan. Hendra mengangguk. Hal ini sangat sedikit orang yang tahu. Dia tidak suka diekspos, bahkan di dalam perusahaan pun hanya petinggi yang tahu. Bima duduk tak bergerak untuk waktu yang lama. Dia teringat hari pernikahan, teringat rumah megah tempat aku pernah membawanya. Saat itu aku bilang itu rumah kenalan. Teringat saat-saat ayahku berkunjung, beliau selalu mengenakan pakaian sederhana dan mengendarai mobil biasa.
Dia tidak pernah menyangka pria ramah itu adalah presiden komisaris dari konglomerat terbesar di kota itu. Hendra menghela napas pelan. Presiden komisaris pernah berpesan kepada semua orang untuk memberi kemudahan bagi keluargamu. Bukan karena mereka hebat, tetapi karena beliau tidak ingin putrinya merasa sulit. Bima merasakan hatinya seperti ditusuk. Dia teringat saat-saat ibunya memarahiku, teringat saat-saat seluruh keluarga menertawakanku, teringat tatapan diamku setiap kali dipaksa minta maaf, dan terutama, panggilan telepon di pengadilan, "Ayah, pecat 4 orang dari keluarga suami untukku." Saat itu semua orang tertawa, dan sekarang Bima baru mengerti bahwa itu bukanlah ucapan dalam kemarahan, melainkan sebuah keputusan yang telah dipersiapkan sejak lama. Hendra berdiri. Sebelum pergi, dia hanya mengucapkan satu kalimat terakhir. Presiden komisaris pernah berkata kepada jajaran direksi bahwa putrinya bisa memaafkan berkali-kali, tetapi jika suatu hari dia memutuskan untuk melepaskan, jangan ada yang mencoba menahannya. Karena saat itu, hatinya sudah benar-benar mati rasa. Bima duduk termenung di tengah kafe. Di luar, hujan pertama musim ini tiba-tiba turun. Dia sadar telah kehilangan wanita yang diam-diam menopang seluruh keluarganya selama 8 tahun. Bukan karena wanita itu tidak cukup baik, tetapi karena dia sendiri tidak pernah cukup percaya untuk melihat nilai sejati dari istri yang selalu ada di sampingnya. Kabar bahwa aku adalah putri Presiden Komisaris Wijaya Group menyebar di keluarga mantan suamiku lebih cepat dari penjelasan apapun. Hanya dalam satu malam, rumah yang biasanya penuh tawa cemooh itu tenggelam dalam suasana yang berat. Tidak ada lagi yang pamer gaji, tidak ada lagi yang bicara tentang jabatan, dan tidak ada lagi yang menyebutku sebagai wanita tak berguna seperti sebelumnya. Setiap orang duduk terdiam dengan pikirannya masing-masing. Hampir tengah malam, ibu mertuaku akhirnya angkat bicara, "Tidak bisa begini, kita harus menemuinya." Lina bertanya pelan. "Menemuinya untuk apa, Bu?" Ibunya langsung menjawab. "Untuk memintanya bicara pada ayahnya agar kalian bisa kembali bekerja." Rian menunduk. "Tapi kemarin kita sudah memperlakukan Kak Aulia seperti itu." Ibu mertuaku membentak. "Ya minta maaflah, apa susahnya? Yang penting pekerjaan kembali." Bima duduk di sudut ruangan, mendengar setiap kata ibunya, hatinya terasa semakin berat. Sampai saat ini pun, yang ibunya pedulikan hanyalah pekerjaan, bukan luka yang harus kutanggung selama 8 tahun. Keesokan paginya, seluruh keluarga datang ke apartemen lama tempat tinggalku. Mereka menekan bel berkali-kali. Beberapa saat kemudian, manajer gedung keluar. "Bapak dan Ibu mencari siapa?" Ibu mertuaku berkata, "Kami mencari menantu saya." Manajer itu menjawab dengan sopan, "Maaf, Ibu Aulia sudah pindah." Ibu mertuaku buru-buru bertanya, "Pindah kemana?" Manajer itu menggeleng, "Kami tidak diizinkan memberitahukan informasi penghuni." Kelompok itu kembali dengan kecewa. Sore itu, Bima mencoba meneleponku. Nada sambung berbunyi sangat lama, lalu panggilan terputus otomatis. Dia menelepon lagi. Kali ini hanya terdengar pemberitahuan bahwa nomor yang dituju sedang tidak aktif. Dia menatap layar ponselnya lama. Ini adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia berinisiatif mencariku. Tetapi orang yang ingin diajak bicara bukan lagi aku yang dulu. 3 hari berikutnya, seluruh keluarga Bima berlari ke sana kemari mencari pekerjaan. Rian membawa CV-nya ke 4 perusahaan, tidak ada yang menerima. Bahkan ada yang menolak begitu melihat CV-nya. Lina juga terus mengirim lamaran. Awalnya beberapa perusahaan menjadwalkan wawancara, tetapi hanya beberapa jam kemudian, mereka menelepon kembali untuk meminta maaf karena ada perubahan rencana rekrutmen. Nasib Agus lebih buruk, 2 perusahaan yang baru saja setuju menerimanya, tiba-tiba membatalkan keputusan. Anehnya, tidak ada yang menjelaskan alasannya. Malam itu, seluruh keluarga duduk di meja makan. Makanan yang tersaji hanya beberapa lauk sederhana. Suasana begitu suram, hingga tidak ada yang berselera makan. Rian menghela napas, "Jangan-jangan ada yang sengaja mempersulit kita." Ibu mertuaku langsung membantah. "Siapa yang iseng melakukan itu?" Lina menatap nasi di mangkuknya. "Bagaimana kalau ini benar-benar perbuatan Kak Aulia?" Ibunya menggebrak mangkuk ke meja. "Jangan sebut-sebut dia lagi. Dia tidak punya kemampuan sebesar itu." Tepat saat itu, bel pintu berbunyi.
Seorang pria berjas rapi berdiri di luar. Selamat malam, saya dari perusahaan pembiayaan. Agus keluar, ada apa ya? Pria itu membuka map dokumennya. Sesuai kontrak pinjaman sebelumnya, karena Bapak sudah kehilangan pekerjaan, maka pinjaman Bapak perlu ditinjau kembali. Mohon kerjasamanya. Agus terpaku. Mobil yang dibelinya tahun lalu masih dalam cicilan, setiap bulan dia mengandalkan gajinya untuk membayar. Sekarang setelah kehilangan pekerjaan, semuanya berantakan. Belum pulih dari keterkejutannya, telepon Rian berdering. Dari pihak bank, memberitahukan bahwa pinjaman KPR untuk apartemennya perlu melengkapi dokumen penghasilan terbaru. Jika tidak memenuhi syarat, bank akan menerapkan klausul penanganan sesuai kontrak. Rian terduduk lemas di kursi, keringat membasahi punggungnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia merasakan apa itu tekanan. Semuanya datang bersamaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, cicilan, biaya hidup, semua menekan pundaknya. Bima menatap mereka satu persatu dalam diam. Dia teringat tahun-tahun sebelumnya, setiap kali keluarga butuh uang, akulah yang diam-diam memberikannya. Pernah sekali ibunya masuk rumah sakit, aku diam-diam membayar seluruh biayanya. Semua orang mengira itu ditanggung asuransi. Pernah sekali Rian butuh uang muka untuk membeli rumah, aku diam-diam meminta seseorang mentransfer dana atas nama dana kesejahteraan karyawan. Dia bahkan pamer karena merasa beruntung. Pernah sekali Lina dituntut oleh klien, aku langsung menelepon pengacara dari grup perusahaan untuk membantunya. Sampai sekarang dia masih mengira itu adalah kebaikan dari perusahaan. Selama bertahun-tahun aku tidak pernah menceritakannya. Aku hanya ingin keluarga ini damai. Tapi sebagai gantinya, aku menerima penghinaan. Bima bangkit dan masuk ke kamar. Dia membuka lemari tua. Di sudut paling dalam, masih ada sebuah kotak kecil. Tempat di mana aku dulu menyimpan barang-barang kenangan. Dia membukanya, di dalamnya ada foto-foto saat kami baru pacaran, sebuah buku harian, dan sebuah amplop putih. Di luarnya tertulis, "Untukmu, jika suatu hari kamu benar-benar ingin mengerti aku." Bima dengan tangan gemetar membuka surat itu, tulisan tangan yang familiar muncul. Aku tidak pernah mengharapkanmu kaya, juga tidak pernah membutuhkanmu untuk memberiku kehidupan mewah. Yang kubutuhkan hanyalah, ketika seluruh dunia meragukanku, kamulah orang pertama yang akan membelaku. Tapi selama 8 tahun, setiap kali aku dizalimi, orang yang memintaku untuk minta maaf selalu kamu. Setiap kali aku dihina, orang yang diam juga kamu. Aku bisa menahan kesulitan, aku bisa menahan kemiskinan, tapi aku tidak bisa terus hidup dengan seorang suami yang membiarkan istrinya sendirian di tengah keluarganya sendiri. Jika suatu hari kamu membaca surat ini, mungkin aku sudah bukan istrimu lagi. Jangan mencariku untuk meminta maaf, karena permintaan maaf yang datang setelah hati mati, hanyalah sebuah penyesalan. Setiap baris tulisan itu seperti pisau yang mengiris hati Bima. Dia melipat kembali surat itu, air mata jatuh tanpa suara. Itulah pertama kalinya setelah bertahun-tahun dia menangis. Bukan karena kehilangan pernikahan, tetapi karena akhirnya dia mengerti. Wanita yang pernah mencintainya dengan sepenuh hati telah berkali-kali mengulurkan tangan meminta tolong. Sayangnya, setiap kali dia menoleh, yang dia lihat hanyalah keheningan dari suaminya sendiri yang paling dia percayai. Seminggu kemudian, seluruh keluarga mantan suamiku hampir putus asa. Uang tabungan mulai menipis. Cicilan terus jatuh tempo. Yang paling membuat mereka putus asa adalah di mana-mana mereka hanya menerima gelengan kepala yang sopan. Tidak ada yang menolak secara terang-terangan, tetapi semua menolak. Sampai saat ini, bahkan ibu mertuaku tidak bisa lagi mempertahankan kesombongannya. Dia duduk termenung di ruang tamu, matanya menghitam karena kurang tidur. Akhirnya, dia menatap Bima dan berkata, "Antar ibu bertemu Aulia. Kali ini, ibu akan minta maaf." Bima menatap ibunya lama. Dia tahu permintaan maaf itu bukan datang dari penyesalan, melainkan dari keputusasaan. Tapi dia tetap mengangguk, karena dia juga ingin bertemu denganku sekali lagi. Setelah bertanya ke sana kemari, mereka akhirnya tahu bahwa aku sudah pindah ke kompleks perumahan mewah yang dikhususkan untuk jajaran pimpinan Wijaya Group. Sore itu, kelimanya berdiri di depan gerbang besar.
Melihat deretan pohon yang dipangkas rapi, vila-vila mewah di dalamnya, semua orang terdiam. Ibu mertuaku bergumam pelan, "Dia benar-benar tinggal di sini?" Seorang penjaga keamanan mendekat. "Bapak dan Ibu ingin bertemu siapa?" Bima menjawab, "Kami ingin bertemu Ibu Aulia Putri." Penjaga itu bertanya dengan sopan, "Apakah sudah ada janji?" Bima menggeleng, "Kami keluarganya." Penjaga itu menelepon interkom. Beberapa menit kemudian, dia kembali, "Maaf, Ibu Aulia bersedia bertemu. Silakan ikuti saya." Rombongan itu berjalan melewati jalan setapak yang lebar, setiap langkah terasa berat. Ketika pintu villa terbuka, semua orang tercengang. Ruangannya luas tetapi sangat hangat. Semuanya ditata dengan sederhana dan elegan, tidak ada yang berlebihan. Aku sedang duduk di ruang tamu, di sampingku ada secangkir teh yang masih mengepul. Aku hanya mengenakan gaun sederhana berwarna krem, tanpa perhiasan mahal, tanpa riasan tebal. Masih diriku yang sama. Bedanya, tatapan mataku tidak lagi menunjukkan rasa minder. Aku berdiri, mempersilakan mereka duduk. Tidak ada yang berani duduk. Ibu mertuaku maju lebih dulu, bibirnya bergetar. "Aulia, Ibu." Aku memotongnya dengan lembut, "Maaf, setelah bercerai, Tante tidak perlu memanggil saya seperti itu lagi." Satu kalimat tenang itu sudah cukup membuat wajahnya pucat pasi. Dia menunduk, "Baik, Tante yang salah. Selama ini Tante tidak memperlakukanmu dengan baik. Tante minta maaf." Itulah pertama kalinya aku mendengar kata minta maaf dari wanita itu. Jika beberapa bulan lalu, mungkin aku akan sangat terharu. Tapi hari ini, hatiku tenang seperti danau. Rian melangkah maju. "Kak, aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya meremehkan kakak." Lina juga matanya memerah. "Aku minta maaf, Kak. Aku tidak tahu kakak sudah banyak membantu kami." Agus menunduk. "Selama ini saya terlalu sombong. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Terakhir, Bima." Dia menatapku sangat lama, matanya merah karena kurang tidur berhari-hari. "Aulia, aku minta maaf. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku." Dia terlihat jauh lebih kurus. Tatapannya tidak lagi dingin seperti di pengadilan, tetapi itu tidak lagi membuat hatiku goyah. Aku tersenyum tipis. "Kamu minta maaf untuk apa?" Suara Bima tercekat. "Untuk semuanya. Karena aku tidak melindungimu, karena aku tidak pernah mempercayaimu, karena aku membiarkanmu menderita sendirian." Aku mengangguk. "Setidaknya kamu sudah mengerti." Ruangan itu kembali hening. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku memberanikan diri. "Aulia, Tante tahu Tante tidak punya hak lagi, tapi bisakah kamu bicara pada ayahmu agar mereka bisa kembali bekerja? Mereka benar-benar sudah sadar akan kesalahannya." Aku menatap mereka satu persatu lalu bertanya dengan tenang, "Jika hari itu yang dipecat adalah saya, apakah kalian akan datang untuk menolong saya?" Tidak ada yang menjawab. Aku melanjutkan, "Jika di pengadilan hari itu saya tidak menelepon, jika ayah saya bukan seorang presiden komisaris, jika saya masih seorang staf kantor biasa, apakah hari ini kalian akan berdiri di sini meminta maaf padaku?" Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Ibu mertuaku menunduk dalam-dalam, dia tidak berani menatapku. Karena dia sendiri tahu jawabannya adalah tidak. Aku berkata perlahan, "Selama 8 tahun, saya tidak pernah menggunakan status saya untuk menekan siapapun. Saya tidak pernah menuntut kalian untuk berterima kasih. Saya hanya ingin dihormati sebagai anggota keluarga. Tapi apa yang saya dapatkan? Caci maki, penghinaan, tamparan pada harga diri, dan surat cerai yang kalian paksakan untuk saya tanda tangani." Bima menunduk sangat rendah, dia berbisik, "Aku tahu aku tidak pantas, tapi jika ada kesempatan untuk menebusnya." Aku menatapnya, suaraku tetap tenang. Gelas yang sudah pecah, sebagus apapun direkatkan, retaknya akan tetap terlihat. Kepercayaan juga begitu, sekali hilang, tidak akan pernah kembali seperti semula. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki dari tangga. Ayahku perlahan turun. Beliau mengenakan setelan abu-abu sederhana, wajahnya tetap tenang seperti saat Bima pertama kali bertemu dengannya. Bedanya, kali ini tatapan matanya tidak lagi ramah. Beliau berhenti di hadapan mereka, menatap satu persatu. Tidak ada yang berani mengangkat kepala untuk menatapnya. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi begitu berat hingga menyesakkan.
Ayahku perlahan berjalan ke tengah ruang tamu. Tak seorang pun dari keluarga Bima berani mengangkat kepala untuk menatapnya. Pria yang selama bertahun-tahun tidak pernah mereka anggap penting, kini adalah orang yang memegang masa depan seluruh keluarga mereka di tangannya. Beliau duduk di kursi yang berhadapan, suaranya tenang namun penuh wibawa. "Silakan duduk." Tidak ada yang berani duduk lebih dulu. Sampai beliau mengulanginya sekali lagi, barulah kelimanya duduk dengan ragu di ujung kursi. Ayahku menatap Bima terlebih dahulu. "Dulu saat kamu menikahi Aulia, ayah pernah mengatakan satu hal padamu." Bima mengangguk pelan. "Iya, Om. Om bilang, yang penting saya memperlakukan Aulia dengan baik." Ayah tersenyum tipis, "Kamu ingat, tapi kamu tidak pernah melakukannya." Bima menunduk. "Saya bersalah." Beliau beralih ke ibu mertua. "Dan Anda, hari pertama bertemu saya, Anda pernah berkata bahwa putra Anda punya masa depan yang cerah. Anda berharap Aulia bisa tahu diri agar keluarga selalu rukun." Ibu mertua berbisik, Saya ingat." Ayah mengangguk perlahan. "Saya juga ingat. Saya ingat betul saat-saat Anda memarahinya, saat-saat Anda memaksanya meminta maaf padahal dia tidak bersalah, saat-saat Anda menganggapnya seperti pembantu di rumah Anda sendiri." Wajah ibu mertua pucat pasi, suaranya bergetar. Om tahu semuanya?" Ayah menatapnya lurus. "Saya ayahnya. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Tapi dia tidak pernah cerita." Ayah menghela napas panjang. "Anak itu tidak ingin saya ikut campur. Dia selalu berkata pada saya, beri sedikit waktu lagi, nanti keluarga akan mengerti dirinya." Saya percaya padanya. Saya memberinya waktu 1 tahun, 2 tahun, lalu 8 tahun. Apa hasilnya? Air mata yang bahkan saya sendiri tidak tahu. Suasana di ruangan itu semakin berat. Aku duduk diam di samping ayah. Ini pertama kalinya aku melihat beliau berbicara sebanyak ini dengan orang luar. Selama bertahun-tahun, beliau selalu menepati janjinya padaku, tidak ikut campur, tidak menekan, hanya diam-diam berdiri di belakang untuk melindungiku. Beliau menoleh ke Rian. "Kamu tahu kenapa dulu berkas lamaranmu diterima?" Rian menunduk, "Iya, Om. Saya sudah tahu, karena Kak Aulia." Ayah mengangguk, "Waktu itu, Kepala SDM menilai kamu belum cukup pengalaman. Aulialah yang memintakan kesempatan untukmu." Beliau menatap Lina. "Dan saat kamu dipromosikan, ada 3 kandidat lain yang lebih baik. Aulia adalah orang yang bersikeras memilihmu." Lina menangis. Saya tidak tahu." Beliau melanjutkan, menatap Agus. "Proyek beberapa tahun lalu, jika ditangani sesuai aturan, kalian harus membayar ganti rugi miliaran rupiah. Aulialah yang begadang 3 malam untuk memperbaiki seluruh proposal." Agus menutupi wajahnya, "Saya tidak pantas ditolong olehnya." Ayah terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Bukan. Kalian semua pantas mendapatkan kesempatan, tetapi tidak ada yang pantas mengkhianati kebaikan orang lain." Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Setiap kata yang diucapkan ayah membuat mereka semakin menunduk. Beberapa saat kemudian, ibu mertuaku tiba-tiba berdiri. Dia berjalan ke hadapanku lalu perlahan berlutut. "Aulia, Tante salah, Tante benar-benar salah. Tante tidak minta kamu memaafkan, Tante hanya mohon kamu selamatkan anak-anak Tante." Melihat ibunya berlutut, Bima ikut berlutut. Lalu disusul Rian, Lina, dan Agus. Dalam sekejap, kelimanya berlutut di hadapanku. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin aku akan panik dan membantu mereka berdiri. Tapi hari ini, aku tetap duduk diam. Bukan karena aku ingin melihat mereka terhina, tetapi karena aku mengerti ada pelajaran yang baru benar-benar dimulai ketika manusia tahu cara menundukkan kepala. Bima menatapku, suaranya serak. "Aku tidak lagi berharap kamu kembali. Aku tahu aku tidak punya hak lagi. Tapi tolong, berikan jalan untuk ibu dan adik-adikku." Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku, lalu bertanya dengan lembut, "Kamu ingat hari saat aku demam tapi tetap harus memasak?" Bima memejamkan mata. "Ingat. Kamu ingat hari ulang tahunku? Saat seluruh keluarga menertawakan kue tart kecil itu? Kamu ingat?" Bibirnya bergetar. "Ingat. Kamu ingat hari saat ibumu memaksaku menandatangani surat pelepasan harta?
Apa yang kamu katakan saat itu? Air mata Bima jatuh. Aku ingat. Aku diam. Aku mengangguk pelan. Itulah yang paling menyakitkan. Bukan kata-kata hinaan, tetapi keheningan dari orang yang kucintai. Aku beralih ke ibu mertua. Tante tahu kenapa saya tidak pernah menceritakan siapa saya. Dia menggeleng. Saya hanya ingin kalian menyayangi saya karena diri saya, bukan karena status keluarga. Jika dari awal kalian tahu siapa ayah saya, mungkin saya akan diperlakukan sangat berbeda. Tapi itu bukan rasa hormat, itu hanya rasa takut. Ayah tersenyum menatapku. Beliau mengerti putrinya lebih dari siapapun. Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata, saya tidak akan meminta ayah untuk membatalkan keputusan itu. Grup perusahaan punya aturannya sendiri. Sebuah perusahaan tidak bisa mempertahankan karyawan hanya karena hubungan pribadi. Itu tidak adil bagi karyawan lain. Ibu mertuaku menangis. Lalu kami harus bagaimana? Aku menjawab dengan tenang. Saat saya pertama kali masuk ke rumah tante bertahun-tahun lalu, saya juga tidak punya apa-apa selain hati yang tulus. Jika saat itu saya bisa memulai dari nol, maka hari ini kalian juga bisa. Jalan di depan akan sulit, tapi itu adalah jalan yang kalian pilih sendiri. Ayahku berdiri. Beliau menatap keluarga Bima untuk terakhir kalinya. Saya tidak merampas masa depan kalian. Saya hanya mengambil kembali hak-hak istimewa yang tidak pantas kalian dapatkan. Mulai hari ini, hiduplah dengan kemampuan kalian sendiri. Jangan pernah lagi menganggap bantuan orang lain sebagai hal yang wajar. Setelah berkata demikian, beliau berbalik dan naik ke atas. Aku juga perlahan berdiri. Sebelum meninggalkan ruang tamu, aku berhenti sejenak, memandangi 5 orang yang masih berlutut dalam diam di belakang. Suaraku pelan namun tegas. Saya tidak lagi membenci kalian. Karena hal paling berharga yang ditinggalkan oleh pernikahan ini adalah pelajaran untuk saya, bahwa kebaikan harus ditempatkan di tempat yang tepat, dan pengampunan bukan berarti memberi orang lain kesempatan untuk menyakiti kita sekali lagi. 3 bulan setelah pertemuan itu, hidupku perlahan kembali ke ritme yang damai. Setiap pagi aku bangun lebih awal, membuat secangkir kopi untuk diriku sendiri, lalu menghabiskan beberapa menit memandangi taman kecil di depan teras. Aku tidak lagi harus terburu-buru menyiapkan sarapan untuk satu keluarga besar. Tidak lagi khawatir hari ini akan dimarahi karena kesalahan kecil. Tidak lagi merasa cemas setiap kali membuka pintu rumah. Kedamaian itu sederhana, tetapi butuh 8 tahun masa mudaku untuk mendapatkannya. Di Wijaya Group, pekerjaan tetap sibuk seperti biasa. Setelah masalah pribadiku selesai, aku mencurahkan seluruh waktuku untuk proyek-proyek baru. Ayah berkali-kali menyarankanku untuk beristirahat sejenak, tetapi aku menolaknya sambil tersenyum. Aku tidak mau terus hidup di masa lalu, aku ingin memulai lagi. Beliau menatapku lama lalu mengangguk. Di matanya, aku melihat ketenangan yang selama bertahun-tahun tidak pernah beliau rasakan. Suatu sore, setelah rapat selesai, ayah tiba-tiba memanggilku ke ruangannya. Beliau meletakkan sebuah kotak kayu kecil di hadapanku. Buka ini, Nat. Di dalamnya ada sebuah kunci dan setumpuk dokumen. Aku menatap ayah dengan heran. Ini apa, Yah? Beliau tersenyum ramah. Perusahaan baru. Mulai hari ini, kamu yang akan menjalankannya sendiri. Bukan karena kamu putri ayah, tapi karena kamu sudah membuktikan bahwa kamu mampu. Aku memegang dokumen itu. Hatiku terasa sesak oleh haru. Selama bertahun-tahun, aku selalu berusaha agar orang lain melihat kemampuanku yang sesungguhnya. Hari ini, aku mengerti bahwa usaha itu akhirnya terbayar. Di belahan kota yang lain, kehidupan keluarga Bima benar-benar berbeda. Setelah berbulan-bulan mencari, Rian akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan kecil. Gajinya hanya sepertiga dari sebelumnya, tidak ada lagi mobil jemputan, tidak ada lagi kantor mewah. Setiap hari dia harus berangkat sangat pagi dan pulang sangat larut. Lina juga mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia harus memulai dari posisi staf biasa. Tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri, tidak ada lagi sanjungan dari rekan kerja. Agus menjual mobil yang dulu sangat dibanggakannya untuk membayar sebagian utangnya. Keluarga mereka harus pindah ke apartemen yang lebih kecil. Hidup memang sulit,
Tetapi setidaknya mereka mulai mengerti bahwa uang tidak mudah didapat. Yang paling banyak berubah justru adalah ibu mertuaku. Wanita yang dulu selalu berteriak dan memarahi, kini menjadi lebih pendiam. Setiap pagi dia pergi ke pasar sendiri, memasak sendiri, tidak lagi menuntut siapapun untuk melayaninya. Kadang-kadang dia duduk di teras depan untuk waktu yang lama, tatapannya menerawang seolah sedang mengingat sesuatu. Suatu kali seorang tetangga bertanya, "Ibu kangen sama menantu yang dulu?" Dia hanya mengangguk pelan, "Dia adalah menantu terbaik yang pernah saya miliki." Sayangnya, saya terlambat menyadarinya. Bima juga banyak berubah. Dia pindah dan tinggal sendiri di sebuah apartemen kecil dekat kantor barunya. Setiap pulang kerja, dia memasak dan mencuci bajunya sendiri. Pekerjaan yang dulu tidak pernah dia perhatikan, sekarang harus dia lakukan sendiri. Terkadang saat makan malam sendirian, dia teringat masakan yang pernah kusiapkan, teringat kemeja yang selalu disetrika rapi. Teringat segelas air hangat yang selalu tersedia di meja setiap malam. Dulu dia pikir semua itu adalah hal yang wajar. Baru setelah kehilangannya, dia mengerti bahwa itu adalah cinta yang diekspresikan melalui hal-hal kecil. Suatu sore di akhir pekan, aku tidak sengaja bertemu Bima di sebuah kedai kopi. Dia berdiri ketika melihatku, tatapannya masih sedikit canggung. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin kami berdua akan sangat canggung. Tapi hari itu, aku hanya tersenyum. "Apa kabar?" Bima mengangguk, "Baik." "Kamu?" Aku menjawab, "Aku sangat baik." Kami duduk di dua kursi yang berhadapan, tidak ada lagi jarak karena dendam, juga tidak ada lagi keintiman sebagai mantan suami istri. Hanya ada dua orang yang telah melewati jalan yang penuh luka. Bima menatapku lama, lalu berkata, "Terima kasih." Aku sedikit terkejut. "Terima kasih untuk apa?" Dia tersenyum sedih. "Terima kasih karena tidak menghancurkan masa depan seluruh keluargaku. Jika kamu mau, semuanya bisa menjadi jauh lebih buruk." Aku menggeleng. Aku tidak pernah ingin balas dendam. Aku hanya ingin mendapatkan keadilan. Dia menunduk, "Aku tahu." Dia terdiam sejenak, lalu melanjutkan, "Aku tidak akan memintamu untuk kembali, karena aku tahu aku tidak punya hak itu lagi. Aku hanya ingin mengatakan, jika aku bisa hidup sekali lagi, aku pasti akan menjadi orang pertama yang membelamu." Aku tersenyum. Senyum yang ringan seperti angin. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi manusia bisa berubah dari pelajaran yang didapatkannya. Aku berdiri, sebelum pergi, aku mengucapkan kalimat terakhir untuknya. Terkadang perpisahan terjadi bukan untuk mengakhiri sebuah kehidupan, tetapi untuk memulai kehidupan yang lebih pantas. Hiduplah dengan baik, jangan karena masa lalu kamu melupakan masa depan. Bima memandangi bayanganku yang perlahan menghilang di balik pintu kaca. Dia tidak memanggil, juga tidak mengikuti. Karena dia mengerti, ada orang-orang yang ketika sudah pergi, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah menghormati pilihan mereka. Aku melangkah keluar. Sinar matahari sore keemasan menyelimuti jalanan. Aku teringat pada diriku 8 tahun yang lalu. Seorang gadis yang membawa seluruh kepercayaannya saat melangkah ke dalam pernikahan. Dia pernah menangis, pernah bersabar, pernah berpikir bahwa jika dia berkorban sedikit lagi, semuanya akan menjadi lebih baik. Tetapi hari ini, gadis itu telah dewasa. Dia mengerti bahwa mencintai orang lain adalah hal yang berharga. Namun, sebelum mencintai siapapun, belajarlah untuk mencintai dan menghormati diri sendiri terlebih dahulu. Karena hanya dengan menjaga nilai diri kita sendiri, kita bisa melewati luka tanpa kehilangan kebaikan hati. Pernikahan itu telah berakhir, tetapi hidupku baru saja dimulai.